Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi eh, berikutnya ya. Kita sekarang sudah pertemuan keberapa ini ya? Kita kemarin ETS kan 16 ya, 17 lah. 19 sekarang ya. Pertemuan ke-19 ya. Oke, kita sekarang sudah nyampe di pertemuan ke-19 ya. Dengan pembahasan tentang ini, absorpsi dan dispersi. Kalau absorpsi kan kalian tahu, absorpsi itu apa? Penyerapan ya. Jadi penyerapan dari ini, energi nanti ya, energi gelombang elektromagnetik. Kalau dispersi itu apa? Penguraian ya. Contohnya apa? Contohnya kayak kalau di cahaya itu terbentuknya pelangi itu loh. Terbentuknya pelangi itu kan karena dispersi ya. Yaitu penguraian dari cahaya putih menjadi apa itu? Menjadi komponen-komponen penyusunnya ya. Benar. Dispersi itu penguraian ya. Jadi terkait dengan panjang gelombang nanti ya. Oke, jadi kita mulai pembahasannya yaitu apa? Ini gelombang elektromagnetik di dalam konduktor. Ya, kan kalian udah tahu ya bedanya antara konduktor sama isolator kan ya. Saya kira kan udah paham ya. Yaitu apa? Konduktor itu bisa apa itu mengantarkan listrik. Jadi ada aliran listrik, apa muatan listrik bisa bergerak dengan bebas. Sementara di isolator kan nggak bisa itu ya. Dan nanti itu ada efeknya terhadap apa gelombang elektromagnetik ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi itu. Jadi intinya itu ya nanti itu ada namanya itu rho F ya. Rho F itu artinya apa? Rapat muatan bebas ya. Itu. Kemudian ada lagi namanya apa? JF. JF itu apa? Rapat arus bebas ya. Kalau rho nanti terkait dengan apa? Medan listrik ya. Kalau J terkait apa? Medan magnet ya. Arus kan ya. Arus kan medan magnet. Kalau muatan itu apa? Medan listrik. Pokoknya inilah katakanlah rho F ini terkait sumber medan listrik. Kalau ini apa? Sumber medan magnet. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu ini ya. Yaitu apa? JF sama dengan apa ini? Sigma sigma E. J itu rapat arus bebas, E itu apa? Medan listrik. Ini sebetulnya apa sih ini? Persamaan berapa ini? 9,1. Sebenarnya apa ini? Persamaan apa ini? JF sama dengan sigma E itu apa? Apa itu namanya itu? Yaitu ini. Apa ini namanya? Apa ini? Hukum Ohm. Ya. Kalau kalian kan tahu hukum Ohm itu apa sih kan? Apa itu V sama dengan I kali R itu ya? Ya. V sama dengan I kali R atau apa? Ya itu kan hukum Ohm di dalam apa? Di dalam rangkaian listrik ya. Kalau dalam rangkaian listrik apa? V sama dengan I kali R. Tapi kalau ini tidak hanya berlaku di dalam rangkaian listrik, tapi berlaku secara umum ya. Yaitu apa? Termasuk di dalamnya di dalam ruang ya. Jadi kalau di dalam ruang kita nggak bisa menuliskan hukum Ohm dengan V sama dengan I kali R karena itu hanya berlaku untuk apa? Untuk dalam rangkaian ya, dalam kabel ya. Kok dalam ruang bebas misalkan aliran listrik di dalam udara ya, seperti petir ya, atau dalam elektrolit gitu ya. Itu kita harus menggunakan hukum Ohm yang lebih umum yaitu apa? Rapat arus rapat arus bebas ya sama dengan apa? Sigma dikalikan E. E medan listrik. Terus sigma itu apa? Sigma itu apa? Coba lihat sigma itu apa? Konduktivitas ya. Apa sih konduktivitas itu? Kemampuan, benar. Kemampuan sebuah medium ya. Sebuah medium atau sebuah material ya, sebuah bahan untuk apa? Mengairkan listrik. Artinya apa? Kalau dia mudah mengalirkan listrik, maka apa? Konduktivitasnya tinggi. Contohnya logam ya. Kalau dia tidak bisa mengalirkan listrik ya, berarti apa? Konduktivitasnya rendah ya. Contohnya apa? Ya bahan isolator ya. Biasanya itu bahan bahan yang bukan logam ya, biasanya gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu ada hukum Ohm ya, hukum Ohm di dalam apa? Di dalam media ya. Nah, terus kemudian kita kembali melihat ini ya, persamaan Maxwell ya. Persamaan Maxwell, tapi sekarang kita meninjaunya tidak di dalam ruang hampa ya, tapi di dalam apa? Bahan konduktor ya. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita membahas persamaan Maxwell di dalam apa?
bahan konduktor ya. Jadi ini yang pertama ini ya. Di sini terdapat apa? Rho F gitu kan ya. Kalau yang kita bahas kemarin kan di dalam ruang apa kan nol gitu ya. Ya, kalau ini, nah ini kan sudah umum ya. Ini kan apa ini hukum Faraday ya, umum. Terus ini apa ini? Ini kan medan magnet ya, bahwa medan magnet itu bersifat apa? Dipol ya. Nah, yang beda tuh yang di sini nih. Bedanya di mana nih? Di adanya apa? Adanya tambahan ini loh. Ya, adanya tambahan apa itu? Yaitu apa? Mu apa ini? Mu sigma E ya. Ini ya. Ini yang kalau kita bahas kemarin di dalam bahan dielektrik ya, itu kan nol ya. Kenapa? Karena bahan dilihat itu apa? Bahan apa dilihat itu? Bahan isolator kan? Kalau bahan isolator berarti apa? Berarti sigmanya itu nol. Sigma itu apa sih? Konduktivitas. Ya. Jadi kalau pada bahan dielektrik atau bahan isolator itu apa? Suku ininya nggak muncul ya. Suku ininya apa ini? Suku ininya nol. Karena apa? Sigmanya nol. Tapi kalau di bahan konduktor kan sigmanya kan nggak nol ya. Tapi ada. Jadi ini yang membedakan antara bahan konduktor sama bahan dielektrik atau bahan isolator ya. Jadi ada suku namanya apa ini? Mu apa ini? Mu sigma E ya. Mu sigma E itu yang membedakan antara bahan dielektrik sama bahan konduktor. Ya. Terus kemudian berikutnya itu yaitu yang disebut dengan nama apa ini? Persamaan kontinuitas untuk apa ini? Untuk medan listrik ya. Yaitu apa? Kontinuitas. Artinya apa itu divergensi dari J itu sama dengan minus sigma sorry, sama dengan negatif dari do rho F per do T. Ini disebut dengan nama apa tuh? Persamaan kontinuitas ya. Ngerti maksudnya? Kalian ngerti maksudnya kontinuitas ya? Kontinuitas itu maksudnya apa itu? Kontinuitas. Kontinuitas. Atau gini aja deh. Kalian ngerti maksud dari persamaan ini ya? Divergensi J sama dengan apa? Negatif rho F per do T. Atau gini, rho F itu apa sih? Rapat muatan kan ya? Rapat muatan kan? Kalau do rho F per do T artinya apa itu? Perubahan kan ya? Perubahan rapat muatan artinya apa? Muatannya bisa tambah rapat atau tambah kecil gitu ya. Iya, gitu kan. Kalau tambah rapat itu artinya apa tambah rapat itu? Berarti ada apa? Kalau tambah rapat. Atau saya ibaratkan terminal bis ya. Misalkan kalian bayangkan terminal bis ya. Kalau bisa tambah banyak itu berarti apa itu? Kalau bisa tambah banyak ya. Tambah rapat kan tambah banyak bisnya ya. Itu artinya apa? Banyak bis yang masuk kan ya. Kalau bisnya berkurang berarti apa? Banyak bis yang keluar dari terminal kan itu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi di sini maksudnya gini. Jadi kalau ini tambah besar ya, berarti apa? Berarti akan ada banyak arus yang apa? Sorry. Kalau rapat muatnya tambah besar, berarti artinya apa itu maknanya? Ada banyak arus yang masuk. Ya. Kalau pada banyak arus yang masuk ke sebuah titik, maka di titik tersebut apa? Muatannya tambah rapat. Gitu ya. Kalau di titik tersebut itu apa? Muatannya rapat muatannya itu mengecil ya. Berarti apa? Ada banyak arus yang keluar dari titik tersebut gitu ya. Kalau nol berarti apa? Kalau nol berarti apa? Berarti ya nol itu bisa bisa bermakna tidak ada perubahan ya. Artinya tetap ya. Artinya tidak jangan dimaknai yang dimaknai tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar ya. Ibaratkan kayak sebuah terminal ya. Misalkan di terminal itu ada 100 bis itu ya. Terus nilainya 100. Apakah itu berarti tidak ada bis yang masuk dan keluar terminal? Ada, cuma yang masuk dan yang keluar itu sama ya. Misalkan masuk 10 bis, keluar 10 bis. Makanya jumlah bisnya itu kan sama itu ya. Ya,
Gitu kan? Itu kan yang kalian lihat di apa di yang kalian pelajari di apa itu? Di rakan listrik itu ya. Namanya apa itu? Hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff satu ya. Mengatakan apa itu? Arus yang masuk dan arus yang keluar itu sama. Berarti apa? Berarti rho-nya konstan kan itu ya. Bagaimana kalau nggak sama? Kan bisa juga ya. Nggak sama berarti apa? Berarti rho-nya berubah itu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya hukum Kirchhoff satu itu merupakan apa? Keadaan khusus dari apa? Dari persamaan kontinuitas ini ya. Yaitu apa? Kalau apa? Rho-nya konstan ya. Kalau rho-nya konstan berarti kan perubahannya nol gitu ya. Maka arus yang masuk dan arus yang keluar itu apa? Sama gitu ya. Jadi sebenarnya hukum Kirchhoff ini ya. Ya, jadi ada hukum hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff ya. Ya, itu ya. Nah, kemudian kalau itu eh, saya gunakan hukum Gauss ya. Kan kalian tahu hukum Gauss itu ini kan bahwa rho itu kan apa? Rho itu kan sama dengan apa? Divergensi ya. Ya, divergensi dari D ya, gitu kan ya. Ya, gitu kan divergensi D ya. Atau kalau pakai E ya berarti apa? Divergensi E kan apa? Rho per epsilon nol gitu ya. Rho per epsilon lah gitu ya. Rho per epsilon gitu ya. Ya. Jadi kalau itu eh, saya ganti ya. Jadi rho-nya itu eh, saya ganti gitu ya. Maka nanti akan saya dapatkan ini bahwa apa itu? Ini loh ya. Ini kan do apa ini? Do rho F per do T ya. Minus ya. Minus apa ini? Divergensi J ya. Padahal tadi kita tahu J itu sama dengan apa tadi? Hukum Ohm tadi apa? J sama dengan apa tadi? J sama dengan ini kan ya. Sigma E ya. Sigma itu konduktivitas ya. Jadi nanti itu bisa ya bisa saya ganti ya. Jadi nanti di, ini apa itu? J saya ganti dengan ini. J sama dengan apa ini? Sigma E ini kan. Jadi nanti apa? Sigma divergensi E ya. Nah, sementara kita tahu dari hukum Gauss ya. Dari hukum Gauss bahwa divergensi E sama dengan apa? Rho per epsilon gitu ya. Ya, rho per epsilon ya. Jadi ini gabungan antara apa itu? Hukum Ohm sama hukum Gauss ya. Sehingga nanti akan kita peroleh persamaan ini ya. Du rho per du T sama dengan apa? Minus sigma per epsilon rho. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, kalau kita punya persamaan diferensial kayak gitu, solusinya apa? Ya, solusinya apa? Gitu loh. Kan kita punya persamaan diferensial gini, solusinya apa ya? Coba kayak gini deh. Kita punya persamaan diferensial kayak gini ya. Misalnya ini ya, D ya, apa misalkan ya? DY gitu ya. DY per DT ya. DY per DT kita itu ya. Terus apa tadi? DY per DT, lalu plus apa tadi? K, Y ya. Lalu sama dengan apa? Nol gitu ya. Kira-kira solusinya apa itu? Kita lihat dulu ya. Ya, kira-kira solusinya apa tuh kayak gitu? Tahu nggak kalian? Ya, apa itu? Bukan, bukan. Bukan sinus kosinus. Soalnya ada dua kan? Kalau ada dua sinus kosinus ya. Ini kan bukan ada dua. Kira-kira apa itu? Gini loh, cara menyelesaikannya itu gini loh. Kan gini sih caranya. Coba tak kelihatan kalian ya. Bicaranya. DY per DT gini kan ya? Kan sama dengan apa ini? Minus KY ya? Pakai itu, pakai apa namanya? Separasi variabel gitu loh. Gini kan? Lalu pindahin jadi nanti. Apa ini? DY per apa? Y ya? Sama dengan apa tadi? Min KT ya? Ya gini kan? Terus itu apa? Integral kanan itu ya? Benar ya? KDT, maaf. KDT ya. Gini ya, terus integral kan? Kan kalian tahu integralnya ini apa ini? Ln kan ya? Gini. Di per Y ya, iya. Terus nanti apa ini? Minus K ya? Integral apa? Integral DT ya? Kan tadi kalian udah jawab. Ln kan itu ya?
Ini kan apa? Ln Y ya. Ln Y lalu apa? Plus minus kan itu ya. Biasanya ada tambah lagi plus konstanta ya. Kan gitu ya. Ditambah apa? Di konstanta ya, gitu kan. Kira-kira Y sama dengan apa kalau itu? Kan eksponensial ya. Benar sekali. Pokoknya eksponensial lah. Jadi nanti jawabannya gini kan. Nah, katakanlah A gitu ya. Jawabannya gini kok nanti. A terus apa nanti? Pangkat apa ini? KT kan gitu ya. Pokoknya eksponensial lah. Eksponensial negatif gitu ya. Ya, itu kan. Itu solusinya ya. Jadi nanti itu jawaban eksponensial. Nah, ini kan. Ini loh. Ini kan solusinya kan. Eksponensial ini loh. Ini kan amplitudonya ini ya. Eksponensial apa? Negatif. Kan kalian tahu eksponensial itu artinya apa itu? Artinya makin lama makin berkurang ya. Ya, jadi kalau saya gambarkan grafiknya itu gini. Sampai akhirnya nol, benar sekali ya. Sampai akhirnya nol. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya itu gini kira-kira ya. Terus gambarkan grafiknya itu gini nanti. Kira-kira ya. Grafiknya itu gini. Nah, gini lah ya. Ya. Jadi ini awal mula-mula itu gini. Nanti grafiknya itu gini loh. Nah, gini loh. Kalau sudah lama nanti nol gitu ya. Ya, jadi ini apa nih? Ini A-nya tadi ya, kondisi awalnya tadi ya ini ya. Ini A-nya, ini nol, tapi apa? T. Gini grafiknya ya. Jadi kayak meluru gitu loh. Kayak meluru ya, kayak peluruan radioaktif gitu ya. Atau pengosongan kapasitor lah gitu ya. Pengosongan kapasitor gitu, kayak gitu. Ya. Jadi apa itu artinya? Artinya muatannya itu apa? Makin lama makin berkurang ya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok berkurang? Ya karena namanya konduktor. Konduktor itu kan apa? Menyebarkan muatan ya. Jadi kalau sebuah konduktor saya isi muatan, nanti muatan di titik itu akan apa? Nyebar gitu ya. Sehingga nanti apa? Dia akan berkurang secara eksponensial di titik tersebut gitu loh. Tapi kalau di isolator kan konstan ya. Kalau isolator kan berarti kan muatannya kan nggak nyebar ya. Tetap misalkan sebuah titik isolator saya kasih muatan listrik. Jadi tersebut muatannya tetap gitu ya. Karena muatannya nggak nyebar. Karena dia bahan apa? Isolator. Tapi kalau konduktor, di situ saya kasih muatan, muatannya akan nyebar ke seluruh seluruh apa? Ke seluruh permukaannya kan gitu ya. Sehingga titik tersebut apa? Terjadi pengurangan secara apa? Secara eksponensial lah gitu ya. Turun gitu loh. Maksudnya itu gitu ya. Maksud dari persamaan ini itu ya. Kayak itu ya. Itu terkait dengan apa tadi itu eh, bahan konduktor ya. Itu yang membedakan antara konduktor sama isolator ya. Jadi terjadi apa? Penyebaran muatan ya. Lebih tepatnya pengurangannya, penyebaran lah gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, persamaan apa ya. Lah kalau di sini sekarang apa? Di sini nol ya. Berarti apa? Berarti di sini tidak ada muatan bebas ya. Oh, tadi kan nggak nol ya. Ya, jadi sekarang di sini tidak ada muatan bebas. Ya, sepertinya juga nggak ada ini ya. Sepertinya juga nggak. Oh ya ini disebut ini lah. Jadi kalau nggak ada muatan bebas kan di sini nol ya. Nanti persamaannya jadi begini nih. Nah, terus kemudian kita mau eh, lihat ini persamaan gelombangnya ya. Jadi kan dari persamaan Maxwell kan nanti bisa kita dapatkan persamaan gelombang ya. Caranya gimana? Caranya dengan substitusi ya. Ya. Kalau yang kita substitusikan atau yang kita eliminasikan itu B ya. Jadi kalau yang kita substitusikan atau eliminasikan itu B, maka nanti kita mendapatkan gelombang elektromagnetik dalam medan listrik. Ya. Kalau sebaliknya kalau yang kita substitusikan atau yang kita eliminasikan itu adalah medan listrik, maka nanti kita akan mendapatkan apa? Gelombang elektromagnetik dalam medan magnet. Gitu ya. Nanti ya ini bisa dua kemungkinan ya. Ini ya. Ini adalah gelombang persamaan gelombang elektromagnetik dalam medan listrik. Yang ini apa ini? Persamaan gelombang elektromagnetik dalam medan magnet. Bedanya kan cuma itu ya. Kalau kalian cermati sama nggak antara persamaan ini sama persamaan ini? Ada perbedaannya nggak antara persamaan yang ini loh, kiri sama kanan? Bedanya itu hanya apa itu? Bedanya kan cuma E diganti B gitu ya. Kan persis sama sih. Ya, di sini kan Laplacian, di sini juga Laplacian. Di sini apa ini? Mu kali E. Mu itu apa? Permeabilitas. E itu apa? Konduktivitas. Di sini juga apa ini? Mu kali apa ini? Sigma. Mu itu apa? Permeabilitas. Sigma itu apa? Konduktivitas kan itu ya. Kan sama ya. Bedanya hanya masalah apa? Di sini pakai medan listrik, di sini pakai medan magnet. Kan itu aja sih. Jadi kedua persamaan ini diperoleh dari empat persamaan ini ya dengan cara substitusi atau eliminasi. Nah, sekarang
Apa sih yang membedakan antara persamaan ini dengan persamaan yang sebelumnya ya, baik di ruang hampa maupun di bahan elektrik? Bedanya itu apa? Ini kan di dalam bahan konduktor ya. Apa yang membedakan antara persamaan gelombang ini dengan persamaan gelombang yang kita bahas sebelumnya, yaitu apa? Baik di ruang hampa, di medan M1 atau yang sebelumnya ya. Di apa itu di dalam media bahan elektrik. Bedanya itu apa? Coba kalian tebak, bedanya itu apa itu? Ada sigmanya. Sigma terkait dengan apa? Konduktivitas kan itu ya. Kalau bahan isolator atau bahan elektrik kan isolatornya nol. Maka suku ini kan nggak ada ya. Kan nggak ada suku ini ya. Atau dengan kata lain tidak ada apa? Tidak ada suku turunan pertama kan ya. Yang ada itu apa? Apa ini fungsi dan turunan kedua kan ya. Tapi kalau ada bahan konduktor itu nanti ada yang namanya itu apa? Suku pertama ya. Atau gini aja deh. Mungkin kalian kan sudah belajar ini ya di mekanika ya. Mekanika atau gelombang ya. Kan ada namanya itu apa ya? Namanya ada ya gesekan ya. Ya, kan ada gesekan ya. Kalian tahu gesekan itu bergantung sama apa? Kan bergantung sama kecepatan ya. Gesekan itu kan sebanding dengan kecepatan ya. Ya kalau di dalam fluida itu. Ya. Padahal kalian tahu kecepatan itu apa? Turunan pertama kan? Ya, kecepatan apa? Turunan pertama dari posisi ya. Kalau percepatan, turunan kedua. Efeknya itu apa? Turunan turunan pertama kan terkait dengan apa? Kecepatan ya. Kecepatan terkait dengan apa? Gesekan ya. Gesekan itu apa? Kan mengambil energi gitu ya. Gitu kan? Maka apa aja dari gelombangnya? Kalau ada energi berkurang, gelombangnya bagaimana? Apa aja dari gelombangnya? Mengecil, apa yang mengecil? Amplitudonya kan? Kayak gitu. Itu pula ini. Ini kan turunan pertama kan, sama kayak kecepatan kan. Kecepatan kan turunan pertama ya. Maka efek dari apa ini? Dua episode tadi nanti apa? Pengurangan energi. Kemana hilangnya energi? Ya karena diambil oleh konduktor kan. Kan kalian tahu konduktor itu kan mengalirkan listrik. Listrik kan menghasilkan apa? Panas kan itu ya. Sama kayak gesekan kan itu ya. Gesekan menghasilkan panas kan itu ya. Aliran listrik juga menimbulkan apa? Panas ya. Di dalam kabel itu kan timbul panas ya. Bukan kabel, apa? Isolat dalam apa? Resistor ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi ini nanti akan menimbulkan apa? Istilahnya apa? Pengurangan energi gitu ya. Sehingga nanti kalau ada bahan konduktor yang terjadi itu apa? Amplitudonya akan mengecil gitu ya. Kalau tidak ada bahan konduktor, amplitudonya akan konstan gitu ya. Gampangnya gitu lah. Gampangnya gitu ya. Itu ya. Jadi nanti ada seperti itu ya. Nah ini. Jadi nanti persamaan gelombangnya itu menjadi seperti ini ya. Saya kira ini sama kok antara bahan konduktor sama itu. Bedanya itu hanya apa di sini? Ya itu apa? Nilai K-nya ya. Jadi K itu apa sih? Bilangan gelombang. Jadi untuk konduktor ya, bilangan gelombangnya itu apa? Dan gelombangnya adalah apa ini? Apa ini? Kompleks. Ya. Artinya apa? Ada bagian real, ada bagian imajiner ya. Beda dengan apa? Beda dengan isolator. Kalau isolator kan full real ya. Ya, real kan? Jadi K-nya itu kan bilangan real. Tapi kalau untuk konduktor, K-nya itu bukan bilangan real, tapi apa? Bilangan kompleks. Jadi ada bagian apa itu? Ada bagian realnya, ada bagian imajiner. Ya nih, coba kalian lihat. Bagian realnya itu kan apa? Ada unsur mu sama unsur E ya, epsilon ya. Mu itu kan kemagnetan ya. Epsilon itu apa? Kelistrikan kan itu ya. Tapi di bagian imajinernya itu ada namanya apa? Sigma. Berarti terkait dengan apa itu? Terkait dengan konduktivitas gitu ya. Jadi terkait dengan konduktivitas ya. Selain juga bergantung sama mu ya gitu ya. Jadi itu. Jadi bagian ini yang nanti akan menghasilkan apa? Pengurangan amplitudo ya. Karena ada eh, pengurangan energi, istilahnya apa? Disipasi energi ya atau pengurangan energi. Gitu ya. Jadi itu. Jadi itu yang membedakan antara konduktor sama isolator ya. Atau bisa juga kita nyatakan ini bahwa K ya. Ini maksudnya K ini macam bilangan kompleks ya. Di sini bilangan kompleks dikasih lambang ini ya. Kayak apa nih? Kayak ombak di atasnya itu loh ya. Ya. Jadi kalau K dikasih ombak di atasnya itu artinya apa? Bilangan kompleks ya. Tapi kalau nggak pakai ombak berarti apa? Bilangan real ya. Jadi ini loh. K kompleks itu terdiri dari apa? K yang merupakan bilangan real sama apa ini? Ini bacanya apa nih?
Kappa ya. Saya nggak tahu lah, pokoknya apa lah. Jadi ada K yang bilangan real sama kappa ini yang apa itu merupakan bagian imajinernya ya. Jadi K ini bagian realnya, kappa ini bagian apa imajinernya, gitu ya. Dan nanti bisa kalian cek ya bahwa K itu sama dengan ini ya. Jadi K ini hanya terkait sama apa? Permitivitas sama permeabilitas. Tetapi ada ininya ya. Ya ada juga ininya ya. Akar setengah ya ini. Ya ini kappa ini. Nah, ini sepertinya sih ini apa itu nilai-nilai ininya ya, nilai mutlaknya ya, nilai mutlaknya ini ya, nilai mutlaknya, ya nilai mutlaknya. Jadi nilai-nilai kuadratnya ya, nilai mutlaknya. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi ada K dan ada kappa. K itu bagian real dan kappa itu bagian imajiner yang akan nanti menghasilkan apa? Pengurangan amplitudo ya. Sehingga kalau itu saya pisahkan ya antara K sama kappa ya kan gini, kan kappa itu kan bagian apa? Bagian imajiner ya. Kan kalian tahu ya, kalau I dikali I hasilnya apa itu? Min satu kan dia. Ya, min satu berarti kan minus ya. Minus KZ. Gitu kan, ini coba perhatikan. Kan menghasilkan apa? Minus kappa Z ini ya. Apa itu minus kappa Z? Kan tadi terjadi pengurangan tadi ya ini loh. Terjadi grafik kayak gini kan. Terjadi grafik kayak apa itu? Kayak ini kan ya. Apa ini? Amplitudonya berkurang. Tadinya segini menjadi apa? Berkurang kan ya. Ya kan? Jadi terjadi pengurangan amplitudo. Itu adalah efek dari kapal tadi ya. Efek dari kapal. Jadi apa? Penyerapan energi tadi itu ya. Itu efek dari kapal tadi itu. Nah, maksudnya itu ya. Terus kemudian ini ya. Jadi ini adalah artinya apa? Pengurangan amplitudo ini ya. Ya, baik dalam medan listrik maupun dalam medan magnet kan. Jadi sama bentuknya ya, hanya masalah eh, dia menggunakan apa? Menggunakan medan listrik atau menggunakan medan. Biasanya orang lebih banyak memilih menggunakan medan listrik ya daripada medan magnet ya. Biasanya untuk menyatakan gelombang elektromagnetik itu biasanya dipakai apa? Dipakai bagian medan listrik yang dibandingkan menggunakan bagian. Dan kemudian hal yang menarik ya dan biasa digunakan ya di dalam bahan konduktor itu ada namanya itu apa? Apa yang namanya ini? Skin depth ya. Apa skin depth itu? Kalau di mana itu apa? Skin depth itu. Hah? Kedalaman kulit ya. Ya, ya semacam itulah. Skin itu kan kulit ya. Depth, kedalaman ya, kedalaman kulit. Atau bisa juga kita maknai sebagai ini loh. Kedalaman apa ya? Kedalaman penetrasi ya. Ya, skin dimanai kulit itu maknanya apa? Apa ini namanya? Kedalaman kulit atau apa? Ya kayak semacam kedalaman apa? Seberapa jauh dia bisa masuk itu loh. Ya, berapa bisa skin depth ya. Dilambangkan dengan D. D itu sama dengan apa? Seper kapal tadi itu ya. Ya. Jadi kalau kapalnya besar berarti apa? Kalau kapalnya besar berarti kedalamannya bagaimana ini? Lebih dalam. Enggak, sebaliknya ya. Lebih kecil kan ya. Tapi kalau kapalnya itu kecil, maka kedalamannya nanti apa? Kedalaman sky depth-nya kan nanti besar gitu ya. Ya, jadi itu di sky depth itu sama dengan apa? Seper kapal tadi ya. Seper kapal tadi ya. Jadi maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu kedalaman itu maksudnya itu ini loh. Kalau saya gambarkan tadi itu loh. Tadi kan saya gambarkan ini tadi ya. Ini loh. Jadi ini seberapa katakanlah sampai di sini kan ya, katakanlah ini seperti gini ya lain. Ini yang dimaksud dengan nama kedalaman itu ini loh. Dari sini sampai sini itu berapa ya? Ini ya. Jadi seberapa dia itu apa mengalami bentuk sampai kalau nggak salah sampai E pangkat 1 itu ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat aja deh kalau nggak salah ya. Itu adalah kedalaman ini, kedalaman dia bisa masuk ke dalam. Jadi loh, di sini kan konduktor ya, ini bahan konduktor ini, ini konduktor. Nah, sini konduktor ya.
Ya, konduktor. Yang sebelah sini ini adalah bahan dielektrik ya. Ini bahan dielektrik yang sebelah sini. Ini perbatasan antara bahan dielektrik sama konduktor ya. Maka nanti akan muncul namanya apa? Skyne gap tadi ya. Jadi kedalaman dia bisa masuk ke dalam bahan konduktor kan itu. Nanti itu gitu ya. Jadi seberapa besar gelombang itu bisa masuk ke dalam konduktor. Ya. Karena pada dasarnya konduktor itu tidak akan mengambil energi dari gelombangnya itu ya. Nah, seberapa besar dia bisa melakukan penerobosan ya atau penetrasi ya, atau apalah itu namanya ya. Itu yang disebut dengan nama apa? Skyne gap ya. Ya, itu ya terkait dengan Skyne gap tadi. Nah, ini ya Skyne gap ya. Nah, ini ya. Kalau lambda itu sama dengan apa? 2 pi per K. Ini bilangan real ya, K itu ya. Bagian realnya ya. Ya, kalau apa bagian apa? Bagian imajinernya ya. Sementara kecepatan lambat gelombang itu kan ini ya, itu dibagi K ya. Ini semua terkait dengan ini. Terkait dengan K ya. K yang apa? Bilangan real ya. K yang bilangan real ya. Ya, jadi nanti ada namanya indeks bias ya. Indeks bias itu kalau terkait dengan apa? Kecepatan dalam ruang hampa ya. Kalau V itu kan kecepatan dalam medium ya. Kalau C itu apa? Kecepatan dalam ruang hampa ya. N itu apa? Perbandingan kan? Perbandingan antara apa? Perbandingan antara C sama V itu namanya N, indeks bias gitu ya. Maka nanti N sama dengan apa? CK dibagi omega. Nah itu. Ya, ini ya. Ini adalah bentuk ini ya. Simpangan ya. Simpangan gelombang di dalam bahan konduktor ya. Ya, katakanlah ini medan listriknya ke arah X ya, maka medan B-nya ke arah Y dengan catatan bahwa apa gelombang merambat dalam arah sumbu Z gitu ya. Jadi kalau katakanlah gelombang merambat dalam arah sumbu Z ya dan medan magnet dalam arah X maka medan magnet dalam arah X maka medan magnetnya dalam arah Y ya. Sekali lagi ini apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk eh, nggak cuma sinkros tapi apa? Amplitudonya mengalami apa itu? Mengalami penurunan dengan apa? Penurunan apa? Faktor eksponensial ini ya, E negatif kappa Z ini ya. Itu adalah penurunan amplitudenya ya. Ya itu ya. Nah ini adalah cara untuk mendapatkan tadi ya, kappa tadi ya. Ini sama kayak tadi tuh ya, kappa yang bagian real tadi tuh ya. Nah itu ya. Jadi itu terkait dengan apa itu gelombang elektromagnetik yang merambat di dalam bahan konduktor ya. Jadi akan terjadi penurunan amplitudo ya, dan itu nanti terkait dengan skyne depth tadi ya. Jadi seberapa besar gelombang tersebut bisa masuk ke dalam uh, media ya. Oke, sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalnya ini ya di problem 9.18 ya. Jadi di sini dikatakan muatan bebas ya di dalam apa ini gelas ya, gelas batikan kaca ya. Terus apa ini berapa panjang ya muatan bebas tersebut dapat mengalir di permukaan ya kalau dia di dalam gelas ya. Terus kemudian kalau yang B ini apa ini? Silver perak ya. Perak adalah konduktor yang baik tapi mahal ya. Pertanyaannya sama ini ya. Jadi dia tanya apa ini? Jadi berapa tebal ya? What you like make the silver coat? Harus dibuatkan coating. Coating itu apa? Kayak lapisan ya, benar. Lapisan lapisan perak itu ya. Dengan untuk penggunaannya itu apa? Pada microwave ya. Jadi gini loh. Jadi artinya lapisannya jangan sampai kurang dari sky depth-nya tadi itu ya. Ya, jangan sampai
melebihi dari skandapnya ya. Tujuannya itu Pak supaya radiasinya nggak sampai keluar gitu ya, keluar dari alatnya itu ya. Jadi apa itu tebal dari lapisannya itu harus apa? Harus lebih besar dari skandapnya tadi gitu ya. Jadi artinya untuk jawab ini ya kita butuh menghitung ini ya, skandapnya tadi ya. Tadi rumusnya skandap tadi apa tadi? D sama dengan apa ini? Tadi mana? D sama dengan seperka ini ya. Tadi mana tadi? Pokoknya di seperka tadi ya. Ini kan ya. Kapal ya, bukan K loh ya. Coba bedakan antara K sama K. Kalau K itu terkait dengan nilai realnya ya. Kalau kapal terkait dengan apa nilai? Terus kapalnya bagaimana untuk menghitung kapalnya? Kapalnya kan kalian itu pakai ini kan. Ini kan ya. Kapal sama dengan apa ini kan ya? Kapal sebenarnya omega apa ini? Akar E mu per 2 ya. Nah, ini nanti. Ya. Jadi nanti omeganya berapa ini? Ya tadi. Tadi omeganya berapa tadi? Coba lihat ini. Omeganya berapa tadi? 10 pas 10 Hz. Kalau 10 pas 10 Hz berarti omeganya berapa? Omega itu apa sih? 2πf kan ya? Ya, omega itu kan 2πf. F-nya ini berapa? 10 kali 10. Tinggal kalian kalikan 2pi ya. Kan itu ya? 2pi. Setelah itu kalian cari. Mana nih? Kalian cari apa? Ini. Kalian harus cari ini ya. Apa itu? Omega udah tahu kan? Epsilon. Coba lihat. Epsilonnya apa? Epsilonnya silver ya. Berapa epsilonnya silver? Ya, lihat di tabel ya. Atau tanya Google ya. Berapa epsilonnya silver ya? Sama ini mu-nya. Biasanya kalau mu-nya itu kalau silver itu bahan magnetik atau enggak ya? Perak itu bahan magnetik atau enggak? Bahan magnet enggak? Silver, perak. Kayaknya enggak ya. Ini loh, pokoknya ini. Kalau bahan non magnetik nanti mu-nya sama dengan mu nol gitu loh. Kalau bahan magnetik mu-nya beda gitu ya. Ya, sepertinya silver itu bukan bahan magnetik ya. Ya, bahan magnetik kan besi ya. Ya, berarti kalau atau coba coba lihat di Google ya, coba berapa sih mu-nya silver ya? Nanti masukkan aja. Jadi tadi kan ini ya 2pi kali 10 per 10 nanti coba lihat di Google epsilon untuk silver berapa, mu-nya untuk silver berapa, sama ini apa? Konduktivitas silver itu berapa ya? Nanti dari sini kan tahu kapal. Kalau tahu kapal nanti kita bisa menghitung apa? Skandapnya ya. Nah, itu artinya apa? Buatlah lapisan dari apa itu silvernya tidak sampai kurang dari itu ya. Supaya apa? Supaya radiasi mikrowave nggak sampai keluar dari microwave ya. Supaya nggak sampai kena ke apa? Supaya nggak sampai kena yang masak itu ya. Kalau kena kan nanti dia ikut matang juga ya. Kan itu kan istilahnya kan itu kan mematangkan makanan kan ya. Ya itu kan. Jadi istilahnya tuh dia itu sebenarnya itu menggetarkan itu sih, menggetarkan molekul air ya. Molekul air setara nanti menghasilkan kalor gitu loh ceritanya gitu ya. Dari mana molekul air kan setiap bahan makanan kan mengandung air gitu ya. Jadi kan diketahui oleh mikroba itu adalah molekul air ya, molekul H2O yang ada di dalam makanan itu nanti akan menghasilkan panas gitu ya. Kalor. Nah di tubuh kita kan banyak airnya ya. Kalau kena mikroba ya kita jadi matang juga ya. Matinya dari dalam gitu ya. Bedanya antara pakai microwave dengan pakai pemanasan biasa itu kan, kalau pemanasan biasa itu kan matangnya dari luar dulu ya. Dari luar masuk ya. Kalau microwave Pak, dari dalamnya. Makanya lebih rata ya masuknya. Karena dia panasnya kan dari molekul-molekul air yang ada di dalam ini, di dalam makanan itu ya. Itu kalau pakai microwave ya. Kemudian kalau yang pertanyaan ketiga itu apa? Kalau pertanyaannya A ini agak bingung jawabnya apa maksudnya? Gelas ya, gelas kaca ya. Terus apa ditanya ini? How long ya? How long berarti tanya apa? Berapa panjang gitu ya? Berapa ya? Muatan tersebut bergerak ya ke dalam. Oh, ini maksudnya terkait dengan ini tadi loh apa itu? Oh, how long itu tanya apa ya? How long itu? Tanya waktu apa tanya jarak ya? Bingung juga saya. How long itu apa? Tanya berapa lama atau berapa berapa jauh? Kalau maknanya apa sih? How long what it? Berapa lama atau berapa jauh? Lama bisa waktu juga ya?
Kalau menurut kalian apa itu? Tanya apa ini Allah? Wah, tanya waktu ya. Bukan saya begitu ya. Tanya waktu dia. Karena nggak ada jarak. Iya kan ada jarak, benar sekali. Kayaknya kita main tebak-tebakan ini. Ya benar sekali. Karena nggak ada jarak ya. Sepertinya tadi dia tanya waktu ya. Jadi berapa lama dia muatan tersebut itu apa itu? Bisa, ya mungkin ini terkait dengan yang kita bahas tadi loh. Tadi kan kita bahas ini tadi ya. Tadi kan kita bahas tadi loh. Penyebaran muatan itu loh. Tadi loh. Tadi kan kita bahas penyebaran muatan itu sebenarnya. Ini loh. Eh, tadi mana tadi? Penyebaran muatan tadi itu. Ini loh. Jadi tanya ini loh. Tadi kan ini kan. Rho F sama dengan apa ini? E minus ini kan ya. Jadi itu artinya apa? Penyebaran muatan kan ini ya. Jadi kalau dia konduktor penyebarannya cepat. Kalau isolator penyebarannya Lambat. sama. Bahkan tidak bisa tidak sama sekali ya. Kalau gelas tadi kan gelas ya. Gelas itu berarti kan isolator ya. Coba sih kalian cari gelas itu konduktivitasnya berapa ya. Kan kita butuh itu kan. Butuh informasi tentang apa ini? Tentang sigma sama epsilon itu ya. Sigma itu berarti konduktivitas, epsilon itu apa? Coba cari di Google ya. Permitivitasnya gelas itu berapa ya. Terus sama konduktivitasnya gelas itu berapa. Jadi dia tanya ulang, berarti kan ini kan, ini loh. Berapa lama itu ini loh. Tahu ini loh. Tahu itu berapa lama dia itu apa itu berkurang gitu. Maksudnya itu gitu ya. Ya. Oh, tahu itu apa sih ya? Ini kebalikan dari ini kan. Kalau ini kan apa ini? Sigma per epsilon. Berarti kalau tahu ini apa? Epsilon per sigma ya. Jadi berapa lama dia itu berkurangnya itu ya. Artinya kalau dia konduktor sempurna berarti kan taunya cepat ya. Dalam waktu singkat sudah habis gitu ya. Tapi kalau dia isolator berarti apa? Taunya itu lama gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi untuk jawab ini berarti kita butuh informasi apa ini? Ini epsilonnya gelas sama apa? Sigmanya gelas gitu ya. Sepertinya itu dugaan saya gitu ya, pertanyaan ini tadi ya. Terus kemudian yang apa tadi berikutnya yang apa ini? Tadi ini kan ya. Ini sudah tadi ya. Kemudian apa? Yang E itu apa nih? Kalian diminta mencari apa ini? Iya, panjang gelombang dari Cooper. Cooper berarti apa? Tembaga ya. Tembaga pada frekuensi 1 MHz ya. Ya. Terus kalian diminta membandingkannya nilai tersebut di udara atau di ruang hampa. Ya. Jadi panjang gelombang dan speed ya. Jadi tanya apa ini? Tanya lambda sama V ya. Ya. Lambda sama V untuk apa itu? Untuk media tembaga ya. 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 Berarti kalau lambda berarti kan rumusnya ini kan. Lambda berarti apa? Rumusnya kan ini. Jadi ya. Ini kan. Lambda kan ini ya. Lambda itu apa? 2pi per K ya. Kalau ini apa ini? Cepat rambat ini ya. Apa omega per K ya. Jadi artinya kita butuh informasi tentang K ya. K untuk siapa? K untuk tadi copper ya, tembaga ya. Kalau omega-nya kan tadi, omega itu berapa? 1 MHz tadi ya. 1 MHz tadi ya. Kalau nggak salah 1 MHz ya, oke. Jadi kalian cari K untuk tembaga. K itu apa ya ini? K itu kan ini. Yo, K itu ini kan ya. Ya, itu berkaitan sama ini. Pokoknya hitungilah untuk siapa? Untuk tembaga ya. Kalian cari epsilonnya tembaga berapa, mu-nya tembaga berapa. Ya, kalau tembaga itu non magnetik berarti kan sama dengan ruang hampa ya, mu nol ya. Kemudian konduktivitas tembaga itu berapa kan itu ya? Is gampangnya gitulah untuk soalnya gitu ya. Oke, itu soal contoh soal ya. Untuk soal berapa ini 9,19 ya. Ya, eh, berikutnya apa? 9,20 ya. Oke, kalau 9,20 ini kalian diminta menghitung apa ini? Oh, tadi sampai mana nih? Tadi saya bahas apa ini ya? Oh ya ini tadi. Oke, berikutnya apa ini? Nah ini, coba kalian lihat ini. Di gambar ini, coba kalian lihat.
Kalau yang ini apa? Yang subuh itu apa? Medan listrik ini ya. Yang subuh itu medan listrik, yang subuhnya itu apa? Medan B ya. Ya, di E itu medan listrik ini kan. Di Y itu apa? Medan. Coba lihat amplitudonya. Coba lihat. Kan berkurang nih ya. Berkurang secara apa tuh? Eksponensial kan ini ya. Eksponensial kan ini ya. Soalnya apa? E pangkat negatif K tadi ya. Kappa tadi itu ya. Ini. Jadi kenapa begini ya? Karena tadi ada apa namanya? Ada disipasi atau pengurangan energi akibat apa? Konduktivitas dari mediumnya ya. Jadi pokoknya gini loh. Mediumnya konduktif itu pasti apa? Pasti mengambil energi dari gelombang elektromagnetik ya. Karena dia apa? Menghasilkan aliran muatan ya. Pada aliran muatan itu kan menghasilkan panas gitu ya. Kayak gitulah namanya gitu. Menimbulkan arus, arus itu kan menghasilkan panas gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini sama juga ya. Ini ya. Yang A tanya sky depth sama kayak tadi ya. Yang B juga sky depth juga ya. Kemudian kalau yang E itu apa ini? Apa itu soalnya? Good conductor, magnetic oh ini terkait ini. Terkait terjadi ini, terjadi ketertinggalan ya atau selisih fase antara medan listrik sama medan magnet gitu ya. Sebesar 45 derajat. Jadi terkait dengan ini ya. Terkait dengan pembahasan ini tadi ya. Terjadi pergeseran fase ini antara apa ini? Komponen listrik sama komponen magnet itu loh. Jadi kan sebesar berapa ini? Sebesar P ini ya. P ini kan pergeseran ya. Ini terjadi apa? Terjadi perbedaan fase antara listrik sama magnet. Kenapa? Ya karena timbul aliran tadi gitu ya. Timbul aliran tadi kan menghasilkan apa? Pergeseran fase antara komponen listrik sama komponen magnet di dalam konduktor ya. Nanti bisa dicari dari rumus ini kan ini loh. Sigma itu kan ini kan perbedaan antara B sama listrik ini ya. Sigma B sama listrik itu. Nah, kemudian yang ya saya kira itu kemudian kalau yang 9,20 ini tentang apa ini? Calculate waktu rata-rata ini. Rapat energi ya dalam konduktor medium. Bandwidth konduktor ya. 9,138 ya. 9,138 itu terkait tadi ya selisih ini ya. Selisih fase tadi ya antara komponen listrik sama komponen magnet tadi ya. 9,138 ini. Ya, terus apa nih? So that magnetic contribution. Jadi di sini disuruh memperlihatkan bahwa komponen magnetik itu selalu apa? Mendominasi ya. Ya, komponen apa itu? Komponen magnet ya dibandingkan dengan komponen listrik. Jadi yang pertama ini kalian diminta menghitung rapat energi rata-rata ya, rapat energi rata-rata untuk dalam gelombang elektromagnetik di dalam medium konduktor ya. Ya, di sini diberikan jawaban, diberikan kunci ya itu sama dengan uh, ini ya. Jadi kalau rata-rata berarti kan harus kita gunakan perhitungan rata-rata itu ya. Ya. Terus kemudian kalau yang B itu apa? Intensitas ya. Ya, kalau kalian cermati ya, intensitas sama dengan apa ini? K per 2 mu ya. Jadi gini nih. Jadi sebetulnya intensitas itu bisa dimaknai sebagai energi juga ya. Energi persatuan ini, persatuan luas ya. Ya. Dan itu biasanya itu apa? Sama dengan kuadrat dari amplitudo ya. Ya, ini kan di sini kuadratnya itu ya. Tetapi ada faktor pengali ini, K per 2 mu omega ya. Tuh ya. Jadi ini terkait dengan apa? Pertama ya. Jadi terkait dengan pergeseran fase antara medan listrik sama medan magnet akibat adanya apa itu sifat konduktif ya dari media
ya akan menghasilkan apa itu pengurangan energi, terutama terkait medan listriknya ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan ininya ya, terkait dengan intensitas, intensitas atau energi dari gelombangnya. Ya nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kita tuntaskan aja ya. Berikutnya yaitu tentang pemantulan ya. Pemantulan pada permukaan konduktor ya. Lanjutannya ini ya. Jadi kita mulai dengan ini persoalan syarat batas ya. Persoalan syarat batas. Jadi nanti kita lihat ya untuk dua medan ya. Satu medan listrik yaitu persamaan 1,3 ya. Yang kedua medan magnet persamaan apa? 2,4 ya. Ya. Yang satu dan dua terkait dengan komponen tegak lurus, yang tiga dan empat terkait dengan apa komponen yang sejajar dengan eh, batas permukaan media ya. Ya gitu ya. Ya. Jadi kalau katakanlah untuk yang komponen tegak lurus ya, berarti kan ini kan terkait dengan apa ini? D ya, medan D ya. Medan D kalau yang tegak lurus nanti apa? Sangat bergantung dengan muatan di antara perbatasan tersebut yang muatan bebas ya. Kalau misalkan nggak ada ya nol, berarti apa? Apa? Berarti kan D-nya sama antara medium satu sama medium 2. Tapi kalau kalau ada muatan bebas, berarti kan terjadi apa nanti? Terjadi loncatan atau discontinue pada medan D ya. Ya, sementara untuk komponen sejajarnya itu sama ya antara di medium satu sama di medium 2. Kebalikannya di medan magnet ya. Medan magnet sebaliknya. Justru komponen yang tegak lurusnya itu ya yang kontinu ya, baik medium satu maupun medium dua. Sementara komponen tegak lurusnya ya atau ini terkait dengan sifat dari B per mu. B mu berarti apa? Medan H ya. Jadi medan H itu nanti discontinue ya, sama tergantung sama di situ ada harus bebas atau enggak di permukaannya ya. Kalau ada berarti dia discontinue, kalau enggak ada berarti dia continue. Artinya apa? H di medium satu sama dengan H di medium 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau itu kita masukkan juga nanti hukum Ohm ya. Di F sama dengan rho E ya. Ya, nanti akan kita dapatkan seperti ini ya. Ya, kita tulis kembali tadi ya. Terus kembali di sini ya. Ini untuk medan listrik, ini untuk medan magnet. Jadi nanti kita tinjau seperti yang kita bahas di topik sebelumnya ya. Jadi nanti ada gelombang datang, gelombang pantul, sama gelombang transmisi ya. Ya, ini untuk persamaan gelombang datang, I ya, insiden. Dan ini adalah untuk persamaan gelombang refleksi ya. Kemudian ini adalah untuk persamaan gelombang transmisi. Coba kalian cermati, bedanya masing-masing itu apa itu? Antara gelombang datang sama gelombang refleksi. Itu bedanya di apa itu? Negatifnya kan ya. Kenapa? Karena dia balik arah ya. Tadinya kan K1Z menjadi apa? Min K1Z kan gitu ya. Gitu kan? Dan kalau di magnet terjadi apa? Terjadi pemutaran fase ya. 180 derajat kan itu ya. Kalau di listrik nggak ada ya, tetap kan? Ya, tetap positif kan antara gelombang datang dan gelombang. Tapi kalau di magnet enggak kan? Di sini plus jadi negatif jangan itu ya. Jadi terjadi apa? Terjadi kembalikan fase 180 derajat gitu ya. Nah sekarang kalian lihat untuk yang gelombang transmisi bagaimana itu. Ya tentunya ganti media ya. Jadi nggak lagi K1 tapi apa? K2. Coba ada yang beda. K2-nya gimana tuh? Dikasih apa tuh di atasnya itu? Dikasih apa itu? Dikasih kayak ombak itu ya. Berarti apa kalau ombak itu? Berarti dia bilangan kompleks. Kenapa bilangan kompleks? Karena dia isolator. Karena dia konduktor ya. Jadi ceritanya apa? Medium satu itu dielektrik ya, bahan elektrik, isolator, medium 2-nya itu apa? Konduktor gitu loh. Karena konduktor maka nanti akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Akan terjadi nanti penggunaan amplitudo ya. Kan itu nanti. Nah, itu. Jadi ini, jadi di sini terjadi bilangan kompleks ya. Wah. Lalu kita terapkan ini tadi ya.
untuk apa itu? Untuk syarat batas tadi ya. Ini untuk medan listrik ya. Ini untuk apa ini? Medan magnet ya. Kita ambil misalkan apa ini? Tidak ada muatan bebas, tidak ada arus bebas ya. Jadi nanti apa? Semuanya semuanya apa? Semuanya kontinu ya. Baik medan E dan medan B, medan B maupun medan H ya. Sehingga nanti dari situ menggunakan cara-cara yang kita bahas sebelumnya ya. Ya, yaitu kita kemarin kan kita bahas apa itu? Koefisien itu ya kemarin ya. Koefisien refleksi sama koefisien transmisi ya. Ya, itu apa? Perbandingan amplitudo ya. Jadi kalau koefisien refleksi apa? Perbandingan amplitudo gelombang pantul dan gelombang datang ya. Kalau koefisien transmisi berarti apa? Perbandingan amplitudo antara gelombang gelombang apa itu? Gelombang yang diteruskan terhadap gelombang datang ya. Nah, hasilnya persis sih kayak kemarin ya. Ya. Jadi yang ini ya, yang ini adalah untuk gelombang eh, gelombang apa? Gelombang refleksi, berarti apa? Berarti apa ini? Koefisien refleksi. Yang ini adalah untuk gelombang transmisi, berarti apa? Berarti koefisien transmisi kan sama ini. Sama kan? Bedanya hanya masalah apa itu? Bedanya masalah apa itu? Bedanya dikasih ombak ya. Berarti beta itu apa? Bilangan kompleks. Kalau kemarin kan betanya bilangan real ya. Bedanya cuma itu. Kenapa bilangan kompleks? Ya dampak dari adanya apa tadi? Akibat dari tadi eh, logam tadi ya, kondur tadi itu ya. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kalau ya, nah yang menarik ini, kalau dia adalah namanya ya, perfect konduktor ya. Berarti apa sih? Berarti konduktor sempurna ya. Kalau konduktor sempurna berarti apa? Berarti dia apa? Istilahnya kayak superkonduktor lah gitu ya. Kalau konduktor sempurna berarti apa? Berarti kan dia nggak punya hambatan ya. Hambatannya nol ya. Istilahnya superkonduktor lah. Berarti apa? Kalau gitu berarti apa? Berarti sigmanya taiga kan ya. Karena dia konduktor sempurna ya atau superkonduktor ya. Ya. Coba kalian lihat kalau sigmanya taiga, kira-kira jawabannya apa kalau sigmanya taiga? Coba kalian cek ya. Kalau sigmanya taiga berarti artinya apa itu? Coba kita lihat ya. Sigma taiga kita lihat. Sigmanya taiga ya. Kalau sigmanya taiga, k-nya taiga, benar nggak? Loh, di sini ngomong ini ya. Sigmanya taiga maka apa? K2 taiga. Coba lihat ya. Sigma taiga, K2 taiga. Coba lihat. Mana K2 ya? K2 itu ya di sini ada K2 ya. Cuma ini ada K2 ya. Cuma K2 itu sama dengan apa? Coba K itu untuk bahan konduktor apa ya? K. Coba kita lihat dulu K-nya ya. Di bab sebelumnya ya. Bahan sebelumnya. K itu sama dengan apa? K ya. Nah ini ya. K itu kan ini ya. Ini rumusnya ya. K sama dengan apa? Omega ini ya. Tadi apa? Tadi kalau sigmanya tak hingga ya. Ya, sigmanya kan tak hingga. Kalau sigmanya tak hingga berarti K-nya berapa itu? Jawabannya apa? Ini loh. Kan ininya tak hingga ya. Kalau ini tak hingga berarti ininya bagaimana nih? Tak hingga juga kan ya. Otomatis kan ya. Oke, sekarang itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau ini tadi ya. Ya. Jadi kalau sigma tak hingga, K sama tak hingga. Sekarang bagaimana dengan beta? Mbak lihat. Bagaimana dengan beta? Kalau sigma sama tak hingga, K2 berarti K2 berarti kan logam ya. Sorry. K2 berarti kan konduktor ya.
K1 dielektrik ya. K1 dielektrik, K2 itu konduktor ya. Kalau K2-nya tak hingga berarti bagaimana dengan betanya? Coba lihat ini loh. Kan kan dengan beta kan terkait dengan ini juga ya. Berarti kalau ini tak hingga berarti kan beta ikut tak hingga juga ya. Ya. Kalau beta tak hingga bagaimana dengan ini? Dengan ini. Jawabannya apa nih? Atau kalau bingung ini aja deh. Kalau betanya tak hingga bagaimana dengan ini? Nol. Gitu kan? Apa aja kalau nol? Artinya nol berarti apa? Berarti nggak ada yang diteruskan. Kan gitu ya. Ini kata transmisi ya. Jadi kalau koefisien transmisinya nol berarti kan nggak ada yang diteruskan. Apa itu artinya? Ya berarti kan nggak ada yang nembus ya. Berarti apa? Mental semua kan ya. Nah itu yang dimaksud dengan nama apa? Konduktor sebagai pemantul gitu ya. Tapi sekali lagi itu hanya untuk konduktor sempurna ya. Tapi kenyataannya kan konduktor kan nggak sempurna ya. Ini hanya berlaku untuk ya ini kondisi ideal ya. Jadi artinya konduktor yang bagus itu bisa digunakan sebagai apa? Pemantul untuk gelombang elektromagnetik gitu ya. Contoh yang gampang itu kalian cermin tuh ya. Biasanya cermin itu dikasih apa ya? Cermin itu kan kaca ya. Ya, yang kalian pakai itu cermin dulu. Yang kalian pakai kalau kalian bersisir atau kalau yang cek pakai make up ya atau apa itu. Kan pakai cermin ya. Cermin itu apa cuma kaca saja kan? Enggak kan? Ada pelapisnya kan? Pelapisnya itu biasanya apa itu? Ya lapisan loh kaca itu. Kalau kaca aja ya kayak gini nih kaca ini kan. Ya dikasih itu, dikasih apa itu? Ya itu bahan-bahan logam gitu ya. Lapisan logam gitu ya. Perak, ya perak gitu ya. Tapi perak itu mahal ya. Nggak tahu pakai bahan pokoknya dari logam dia. Maka dia bisa memantulkan gitu ya. Nah, ya, jadi itu kelebihan dari logam ya. Jadi logam itu bisa dipakai untuk memantulkan apa? Gelombang elektromagnetik ya. Ini kalian tahu kenapa kok negatif ya? Coba kalian perhatikan itu. E0T0 kan ya. Berarti kan tidak ada yang diteruskan. Tapi apa? E0R sama dengan negatif E0E. Betul nggak ini? Bahwa E0R sama dengan minus E0T. Benar apa nggak ini? Dari rumus ini loh. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Kan tadi betanya berapa? Tak hingga ya. Tadi. Satu dikurangi tak hingga. Jawabannya apa? Minus tak hingga kan? Atau gini aja. Tak hingga ditambah satu berapa? Ya tak hingga ya. Tak hingga ditambah dua. Ya tak hingga kan itu ya. Satu dikurangi tak hingga. Ya minus tak hingga kan itu ya. Jadi jawabannya apa? Yang ini minus tak hingga, yang ini di bawah ini. Tak hingga. Jadi apa? Negatif tak hingga dibagi positif tak hingga. Negatif satu kan itu ya. Katakanlah gitu ya. Hanya tak hingga dicoret kan ya. Tak hingga per tak hingga dicoret gitu ya. Misalkan gitu ya. Kan negatif satu ya. Ya maksudnya itu gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya terjadi apa? Terjadi pembalikan ya. Pembalikan amplitudo ya. Ya artinya tidak ada gelombang yang diteruskan. Ya, gelombangnya semuanya Pak dipantulkan oleh permukaan apa? Konduktor yang sempurna. Nah, maksudnya itu ya. Nah, terus kemudian di soal ini apa ini? Contohnya apa ini? Kalian diminta untuk menghitung koefisien refleksi ya untuk cahaya pada bidang batas antara apa? Udara dan silver ya, perak ya. Kalau diketahui apa ini? Mu 1. Lah, ini berarti apa? Kalau mu 1 sama dengan mu 0, mu 2 sama dengan 0 berarti apa? Dia bahan non magnetik ya. Pokoknya kalau bahan non magnetik apa? Mu-nya sama dengan mu 0 ya. Ya, jadi artinya apa? Baik udara maupun silver ya, itu bahan non magnetik. Coba kalian lihat epsilon 1, epsilon ya berarti udara kan sama dengan ruang hampa ya. Permitivitas udara sama permitivitas ruang hampa. Tapi untuk silver berapa ada permitivitasnya? Ini permitivitas silver ya. Berapa? 6 kali 10 pangkat sorry. Permitivitas ya. Sorry, bukan. Kondutivitas ya. Ya, kondutivitas ya. Kondutivitasnya itu ini ya. Dan frekuensinya itu apa? Frekuensi sudutnya itu apa ini ya? Gelombang cahaya ya, gelombang optik berarti gelombang cahaya itu. 4 kali 10 pangkat 15. Ya. Ditanyakan apa itu koefisien refleksinya.
Koefisien refleksi rumusnya kan ini koefisien refleksi ya. Ini kan koefisien refleksi ya. Satu dikurangi beta per apa ini? Satu plus beta ya. Berarti kalian cari ini ya. Betanya tuh ini ya. Beta sama dengan apa? Mu 1 V1, mu 2 omega ya. Ini K2 ya. Ah, ya itu. Nah, K2-nya bisa kalian cari dari rumus tadi ya. K2 sama dengan apa tadi ya. Ya, kalau K2 ya dari 2pi per apa ya? 2pi per lambda 2 ya. Iya, itu. Jadi ini menghitung apa? Koefisien refleksi antara apa itu udara dan kaca ya, menggunakan rumus koefisien refleksi ya. Nanti bisa kalian hitung ya nanti. Nah, terus untuk yang berikutnya ini ya, yaitu apa ini? Eh, the the frequency dependence of jadi terkait dengan apa? Dispersi ya. Dispersi itu apa sih tadi? Dispersi itu apa? Peruraian, ya peruraian cahaya ya, atau gelombang ya. Berarti kan terkait dengan frekuensi. Kan bedanya antara cahaya merah, hijau, Mejiku, Hibini itu kan bedanya hanya masalah apa? Panjang gelombang kan? Ya setiap area itu apa? Punya panjang gelombang sendiri-sendiri ya. Biasanya besaran mana panjang gelombangnya? Antara merah sama ungu itu besar mana? Ungu ya. Merah itu apa panjang gelombangnya paling panjang ya. Ungu apa panjang gelombangnya paling pendek gitu loh ya. Itu ya. Jadi nanti pembahasan untuk hari Rabu besok terkait dengan apa? Dispersi ya. Dispersi gelombang elektromagnetik. Jadi apa? Kebergantungan frekuensi ya. Kebergantungan frekuensi terhadap apa? Permitivitasnya ya. Sifat listriknya gitu ya kira-kira. Ya, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab aja secara offline aja ya. Ini saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.